Baik lagi dengan gua Gian and welcome to What's on Film. Tom Holland sudah ada di jajaran cast Venom 2. Hey guys, kembali lagi nih di seputar film Venom 2 yang dimana mereka tetap mau rilis filmnya di 2 Oktober 2020 dimana Sony itu banyak mundurin tanggal film-film mereka. Yang dimana juga ada sebuah desas-desus yang kuat banget nih beredar dari banyak source yang bilang bahwa Tom Holland akan menjadi cameo dalam Venom 2. Walaupun gak secara eksplisit digembor-gemborin bahwa dia akan hadir sebagai Peter Parker, tapi kalau misalnya sekarang juga lu buka new tab, ketik film Venom 2 dan lihat di jajaran castnya, nama Tom Holland sudah tercantum dan tidak ada informasinya dia jadi siapa. Ya siapa lagi kalau bukan Peter Parker, film Marvel, Venom pula, ada Tom Holland sebagai cameo. Ya masa jadi Mang Ujang tukang catering? Nah ini lagi-lagi ada hal intriguing di sini, bukan sekedar Peter Parker dan Eddie Brock yang memang gap umurnya jauh nih guys. Tapi kan dua sosok ini kan selalu menjadi biang kerok drama antara Sonic Pictures dan Marvel Studios kan. Ini dua sosok yang gak pernah kolerasi dalam universe-nya padahal bicara tokoh yang berada di dalam komik yang sama. MCU minjem Spider-Man-nya Sony buat lengkapin karakter Avengers. Dan sekarang Sony minjem karakter yang dia pinjemin untuk Venom yang sukses mencuri hati fans. Alih-alih mereka sudah bikin arch nemesis dari karakter yang Spider-Man-nya belum mereka buat lagi. Karena kan ini bukan universe-nya Spider-Man-nya Andrew Garfield maupun Tobey Maguire. Tapi yang seru dibahas dan didiskusiin di sini buat gua adalah relationship-nya antara Peter Parker dan Eddie Brock kalau misalnya Tom Holland itu sudah official jadi Peter Parker di universe-nya Venom Tom Hardy. Untuk fans garis keras tentu ini udah ada dosa besar yang dilanggar banget. Karena Eddie Brock dan Peter Parker itu harusnya sepantaran. Dan ini tuh adalah sebuah keharusan yang tertera dalam adaptasi manapun seperti gap umurnya Batman dan Joker. Nah apakah itu nantinya akan jadi masalah? Atau malah tuh jadi lebih keren? Share pendapat kalian di kolom komentar bawah. Tapi buat gue sih lebih keren karena ini menjadi cerita baru nih dari Eddie Brock dan Peter Parker yang belum pernah kita lihat bahkan di komik. Kalau misalnya Eddie Brocknya jadi Eddie Broccoli, nah itu bisa jadi sebuah perkara. Tapi kalau misal kita bicara soal penyesuaian karakter yang memang diubah drastis dari komik ke film, menurut gue sudah terbukti nggak semuanya itu adalah sebuah malapetaka dari franchise. Malah bisa jadi kejutan yang punya sisi keren. Contoh kayak The Ancient One dalam Doctor Strange. Jangankan umur, gender diubah. The Ancient One di komik itu kan aki-aki. Di MCU diperankan oleh Tilda Swinton yang dimana jadi keren. Yang dimana kayak ada vibe Master Deviant yang keren banget kayak Morpheusnya di The Matrix. Atau sesimpel gini deh, bagaimana perjalanan simbiot ke Eddie Brock. Ya kan kalau misalnya dari kitab suci, simbiot itu kan harusnya ke Peter Parker dulu, baru ke Eddie Brock. Nah kalau misalnya di dalam Venom versi Sony, langsung tuh OTW si simbiot ke Eddie Brock. Dan somehow Cletus Cassidy juga sudah terpampang Carnage. Nah share nih pendapat kalian di kolom komentar bawah nih. Kalau misalnya memang sudah 95% Tom Holland ada di Venom 2 tuh gimana? Dan kira-kira relationship antara Peter dan Eddie bakal gimana nih? Buat gue ini sih Andy Serkis sudah cukup menepati janji ya. Kalau memang dirinya tuh mau menggembor-gemborkan punya gagasan baru yang merombak abis-abisan dimensi karakternya Eddie Brock. Share pendapat kalian di kolom komentar bawah tentang ini semua. Kalau misalnya kalian suka sama konten ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalain tombol notifikasinya supaya kalian update info terbaru dari kita. Oke cukup sekian untuk What's On kali ini. Sampai jumpa di What's On Film berikutnya.